Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat dimanapun berada, curah hujan yang cukup tinggi selama beberapa hari terakhir mengakibatkan sejumlah daerah di Provinsi Riau mengalami banjir yang berkepanjangan. Banjir juga terjadi di beberapa kabupaten di daerah aliran Sungai Kampar di mana salah satunya adalah di daerah Kemang Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau tepatnya di Jalan Lintas Timur Sumatera kilometer 83 Kemang, Pangkalan Kerinci. Akibat dari banjir ini, jalan tersebut tergenang air dengan ketinggian di atas 50 cm dari permukaan jalan, mulai dari tanggal 7 Maret 2025 sampai dengan hari ini. Banjir yang terjadi, mengakibatkan para pengendara kendaraan mengalami kesulitan untuk melintasi ruas jalan tersebut, khususnya untuk mobil-mobil kecil jenis sedan dan kendaraan roda 2 yang akibatnya juga menyebabkan terjadinya kemacetan di sepanjang ruas jalan lintas timur Sumatera tersebut. Banjir terjadi tidak mungkin datang begitu saja tanpa penyebab. Terjadinya banjir setidaknya disebabkan oleh dua faktor. Faktor yang mempengaruhinya yaitu faktor alam dan faktor manusia. Faktor alam merupakan curah hujan yang tinggi, letak geografis berada lebih rendah dari permukaan laut, adanya pasang naik air laut, dan daerah terletak pada cekungan sehingga jalan keluar air menjadi sempit. Faktor manusia adalah segala hal yang disebabkan oleh manusia seperti penebangan hutan dengan sembarangan, tidak melakukan reboisasi, buang sampah tidak pada tempatnya, dan sebagainya sehingga saluran air tersumbat dan kemudian air meluap. Khusus untuk penyebab banjir yang melanda daerah di sepanjang daerah aliran Sungai Kampar, selain curah hujan yang tinggi, banjir juga disebabkan oleh luapan air yang berasal dari Waduk PLTA Koto Panjang Kabupaten Kampar. Hal ini dikarenakan dengan tingginya curah hujan maka debit air di waduk tersebut mengalami kenaikan yang cukup besar. Sehingga alternatif yang harus dilakukan oleh petugas adalah dengan membuka pintu-pintu air yang ada untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan terhadap kondisi waduk tersebut. Dalam beberapa tahun terakhir, apabila kondisi curah hujan tinggi dan pintu-pintu air waduk PLTA Koto Panjang dibuka, maka bisa dipastikan daerah di sepanjang daerah aliran Sungai Kampar termasuk ruas jalan lintas timur tersebut mengalami banjir. Dengan fakta yang demikian, masyarakat sudah pasti berharap kepada pemerintah agar sesegera mungkin melakukan upaya untuk menangani permasalahan banjir tersebut. Karena akibat banjir tersebut telah mengakibatkan kerugian yang besar, banyak barang-barang berharga yang terendam banjir dan terbawa arus, banyak korban baik sekadar sakit sampai dengan kemungkinan adanya korban jiwa, sarana publik porak-poranda, dan kerugian-kerugian lainnya. Terlepas dari bagaimana pemerintah saat ini melalui instrumen yang ada untuk membantu para pengguna jalan agar bisa melintasi ruas jalan yang tergenang banjir tersebut dan membantu masyarakat yang terkena dampak banjir. Sekali lagi yang tidak kalah pentingnya adalah, bagaimana langkah-langkah yang bisa dilakukan oleh pemerintah beserta seluruh stakeholder yang ada untuk segera dilakukan sebagai tindakan nyata guna mengurangi risiko bencana serupa di masa depan. Wassalam.